Namanya the power of 3 seconds. Jadi semua website manapun kalau di atas 3 detik nggak buka, hari ini ditinggal sama orang. Makanya pas bandara langsung warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Penjabat Bupati Kudus Dr. Muhammad Hasan Habibi ST.MSI. Yang kami hormati Dewan Pengawas RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus Bapak Mas'ud SH.MHU. Yang kami hormati Direktur RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus Dr. Abdul Hakam MSI Med SPA. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat struktural, pejabat fungsional, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk menyambung rasa dan mengaitkan hati hingga kita dapat bersimpuh duduk dalam acara launching inovasi Doka Digital Online Customer Care Terpadu RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada insan yang paling mulia, Baginda Rasul beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, di sini saya selaku pembawa acara dalam rangka launching inovasi Doka Digital Online Care Customer Care Terpadu RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus pada hari ini Selasa 28 Mei 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita awali bersama dengan memanjatkan doa pada Yang Kuasa yang akan dipimpin oleh beliau yang kami hormati Bapak Bambang Suswoyo. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menundukkan wajah dan untuk kita semoga acara pada hari ini diberkahi dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. حتى يبيعه ويكافئ نسيا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلالك ويسر عن سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا وبركاته. Sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan acara launching layanan digital online customer care terpadu RSUD Dr. Lukmono Kudus. Tiada harapan dan doa kami menerima yang terbaik bagi masyarakat. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan keselamatan agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan penuh keikhlasan dan RSUD Dr. Lukmono Kudus menjadi rumah. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sampai pada rangkaian acara berikutnya, yakni laporan direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Salam sejahtera bagi kita semua yang sungguh-sungguh saya hormati
Bupati Kudus Dr. Muhammad Hasan Habibie STMSI, yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Masud dan juga anggota Dewan Pengawas Dr. Tika. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Direktur Umum Keuangan Bapak Edi, kemudian Kapit, juga teman-teman dari semua jajaran, baik itu dari subhumah maupun fungsional, dan juga teman-teman media yang tahu di acara pagi hari ini. Yang pertama, kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus kemudian terpadu RSUD Dr. Muhammad. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami atas nama pribadi dan institusi menyampaikan terima kasih terawuhannya terutama kepada Pak Suci yang sudah meroyok pagi ini dari Jakarta rawuh di sini. Kami sangat bersyukur dan terima kasih atas terawuhannya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa RSUD Dr. Muhammad Hadi di era digital sekarang ini kita mau mengadakan semacam inovasi yang terbaru berkaitan dengan pengaduan dari masyarakat. Layanan pengaduan selama ini kita masih manual, jadi proses dari media baik itu dari Twitter maupun yang lain itu kemudian kota asaran, dan terutama di kota asaran yang di era transformasi digital sekarang ini memang kita harus mulai bergerak terhadap pelayanan-pelayanan pengaduan dari masyarakat tersebut. Selama ini memang mayoritas pengaduan itu kita tangani secara manual, mana keluhan-keluhan baik itu dari Instagram maupun yang lain, saran itu prosesnya lewat disposisi ke direktur, sehingga otomatis kita akan terlambat di situ, sehingga aduan ataupun tindakan follow up yang kita lakukan tapi membutuhkan waktu. Dengan adanya inovasi yang terbaru DOCAT ini yang sudah disiapkan secara matang, baik dari pembentukan tim yang sudah diinisiasi, kemudian melaksanakan koordinasi dan membangun kerjasama dengan unit pembuatan pengaduan ini. Buatan aplikasi DOCAT ini sudah dilakukan secara bertahap untuk sosialisasi, dan akhirnya juga bisa dioptimalkan mungkin oleh teman-teman dari rumah saya sendiri tertentu. Dan kami sebagai pribadi mengucapkan terima kasih sama kepada inovator di kami, bulan dari Wakil Umum Keuangan, terima kasih sekali, dan ini mohon menjadikan motivasi, stimulasi bagi teman-teman semua, baik itu dari pelayanan, dari TU maupun dari kepegawaian, maupun secara keseluruhan Sivitas Hospitalia dari rumah sakit ini mengadakan inovasi-inovasi terbaru berhubungan dengan pelayanan-pelayanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Hakam, Pak Masud, kemudian Pak Unang, dan semua saja teman-teman di RSUD ini yang sebentar lagi kita sama-sama akan menyaksikan layanan pengaduan DOCAT Digital Online Customer Care terpadu sebagai salah satu bentuk inovasi di rumah sakit ini. Saya cukup lama Pak nanganin aplikasi pengaduan, ya, jadi saya bisa cerita secara aplikasi gitu ya. Ya balik lagi karena basis saya kepala pusdatin gitu. Jadi sebagai sebuah perbandingan untuk nanti teman-teman pada saat akan menjalankan inovasi ini ada best practice gitu ya, atau lesson learn yang kemudian bisa diambil. Ini pengalaman saya dulu gitu. Saya sering kali cerita, saya tuh di dunia pendidikan kita tuh punya 60-an juta siswa, 3,4 juta guru, 300 ribuan dosen, 9 juta mahasiswa.
sekitar 4.500-an kampus Indonesia. Itu dengan semua masalahnya, dan saat itu ya banyak sekali memang layanan-layanan informasi atau kanal-kanal pengaduan yang disiapkan di masing-masing direktorat atau masing-masing kampus atau bahkan masing-masing dirjen, yang akhirnya itu tidak terkanalisasi dengan baik karena saking banyaknya jamaahnya pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, saya agak tergelitik pada saat kemarin diinformasikan Mas Anas bahwa akan ada launching kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk inovasi. Saya kira mungkin saya bisa bagikan pengalaman pada saat saya mengelola layanan pengaduan yang ada di Kemendikbudristek itu dalam skala yang lebih kecil yang ada di RSUD. Ada 3 hal Pak yang perlu diperhatikan dalam layanan semacam dokat kali ini, karena ini baru pertama kali nanti akan dilaksanakan sebagai sebuah bentuk inovasi baru di RSUD sebagaimana tadi Pak Hakam cerita. Yang pertama, hari ini kalau orang bilang itu yang menjadi salah satu tolak ukur layanan publik itu yang namanya VOC. VOC itu istilahnya Voice of Customer dalam dunia bisnis. Voice of Customer atau Voice of User itu menjadi sesuatu yang hari ini kita jadikan concern betul. Kenapa hari ini netizen maha benar dengan segala komentarnya, kan gitu. Ada orang tidak puas sedikit misalnya dengan layanan yang ada di rumah sakit, tiba-tiba dinaikkan di Twitter, mention lambe turah, selesai, kan gitu kan. Ada yang tidak pas sedikit terkait dengan penanganan yang ada tenaga medis misalnya atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, tiba-tiba nyolek salah satu akun yang cukup gede gitu kan dan diviralkan ya. Jadi hari ini semua layanan apapun, mau layanan pemerintah, layanan perbankan, layanan bisnis, sampai orang jual beli misalnya, itu yang namanya Voice of Customer itu menjadi salah satu first rank gitu ya, atau peringkat pertama yang harus diperhatikan karena sangat berurusan dengan citra publik yang kemudian akan diemban. Itu satu yang jadi concern saya, dan itu yang saya lakukan selama ini dalam konteks dunia IT, itu menjadi salah satu yang penting. Saya yakin dengan kalau mau download aplikasi apapun di Google Play Store, pasti sebelum download itu lihat review yang ada di bawahnya. Orang mau makan ke resto yang belum tahu gitu ya, misalnya orang luar Kudus ingin ke Kudus misalnya, makan di resto mana ya, contoh Lembur Kuring misalnya, atau misalnya ngopi di mana gitu, dan kebetulan di Maps itu orang cari dan ada, sebelum dia datang yang dilihat pertama adalah review komen dari customer yang pernah ke sana. Ini logiknya dunia IT. Orang pengen ke Rahtawu misalnya, ada tempat bagus di sana untuk ngopi atau restoran. Sebelum ke sana, saya yang orang Semarang misalnya belum pernah ke sana, yang saya lihat pertama adalah review. Makanannya enak enggak? Harganya berapa? Terus kemudian transportasinya gimana? Parkirnya susah atau enggak? Nah, review-review Voice of Customer itulah yang kemudian akan menaikkan branding dan capacity dari tempat tersebut untuk kemudian semakin banyak dan trust publik itu akan. Nah, kira-kira sama, apalagi ini layanan pemerintah RSUD yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, sekaresidenan padi, kira-kira gitu. Voice of Customer ini menjadi salah satu parameter yang kemudian tidak bisa kita deny begitu saja. Nah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dimunculkanlah salah satu inovasi gitu ya, dokat ini yang tadi sebagaimana disebutkan. Ada dua kanal Pak. Jadi biasanya begini, satu yang nanti dikelola oleh dokat semacam ini. Ini yang nanti lebih tersistematis pada saat kita akan meng-capture semua voice of customer. Tapi ada juga sosial media yang itu tidak tersistematis tapi tetap butuh ada yang liatin, ada yang kemudian kelola, dan ada yang jawab. Pastinya rumah sakit ini punya akun kan gitu kan, apakah IG, apakah Facebook, apakah Twitter, apakah website, kira-kira gitu.
itu tetap juga harus ada yang melotot ya. Sehingga kemudian voice of customer yang hadir atau yang memberikan komen itu bisa langsung diberikan respon. Cuman bedanya kalau yang kedua tadi tidak kecatat Pak. Itu akan berlalu dengan angin atau dengan informasi-informasi yang lain. Nah, memang model kayak dongkak kayak begini ini itu salah satu keuntungannya adalah lebih tersistematisir. Tapi kalau saya kayak gini ngomong nanti jadi kayak coachnya Pak ini malahan ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Ini karena pengalaman saya di dunia IT saja gitu ya. Ini karena pengalaman saya di dunia IT. Nah, saat kemudian kita bicara model dongkak kayak begini yang lebih tersistematisir, lebih terstruktur dan terdokumentatif, itu ada 3 hal yang nanti pihak rumah sakit itu harus siapkan. Kalau enggak, nanti layanan Anda tidak akan maksimal berjalan. Yang pertama adalah kesiapan SDM. Dimanapun, kerjaan apapun, kesiapan SDM itu nomor 1. Siapa yang nanti akan mengelola dongkak ini dengan baik? Dengan tentu saja adalah SOP, bisnis proses yang Anda sudah create sebelumnya sesuai dengan alur pengaduan yang secara offline selama ini terjadi. Saya tahu, kita nggak usah cerita kelebihan offline atau online, itu sudah selesai diskusinya. Cuma siapa yang nanti akan mengelola layanan dongkak ini dengan baik sehingga bisnis proses yang selama ini berjalan secara pengaduan offline yang kemudian coba diperbarui jadi pengaduan online itu tidak mengurangi kualitas pada saat terjadi pengaduan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah proses dan teknologi yang menyertai layanan ini berjalan. Tadi beberapa di layar ini kan kita cerita ya, ada beberapa field, ada beberapa yang bisa dicerita, nanti langsung terkoneksi dengan WA. Saya juga udah baca sinopsisnya singkat. Intinya proses yang teknologi yang kemudian didesain dengan mudah sehingga masyarakat tidak kesulitan pada saat mengisi aduan atau layanan yang kemudian akan disampaikan. Jangan kemudian misalnya akan ngisi layanan itu muternya terlalu lama itu aplikasi itu. Karena yang sewu dalam dunia IT itu ada yang namanya the power of 3 seconds. The power of 3 seconds itu kalau layanan ditunggu tidak 3 detik nggak nyala, ditinggal orang Pak. Kita buka aplikasi, muternya kalau udah di atas 3 detik, 5 detik nggak buka-buka, orang udah geser. Itu tentu dibalik the power of 3 seconds itu ada server, ada aplikasi, ada infrastruktur, ada koneksi wifi, kan gitu ya, yang kemudian mendukung sehingga layanan itu mudah untuk diakses oleh user. Namanya the power of 3 seconds. Jadi semua website manapun kalau di atas 3 detik nggak buka, hari ini ditinggal sama orang. Makanya pastikan proses dan teknologi itu baik sehingga pada saat orang akses ini nggak ada ceritanya delay atau putar atau kelamaan. Karena sekali lagi voice of customer user itu nggak mau disalahin. Itu yang kedua, proses dan teknologi sehingga ini akan bisa memberikan ruang yang tepat buat para user untuk memberikan pengaduan sebagaimana yang diharapkan. Kalau gadget kan masing-masing. Orang punya handphone, orang punya tab, orang punya apa kan gitu. Nah yang ketiga, di luar SDM dan proses dan teknologi itu manajemen dan tata kelola. Sejauh mana eskalasi yang kemudian hadir dari voice of customer itu betul-betul ditindaklanjuti dengan baik dengan skala 1 kali berapa jam. Kami biasanya untuk salah satu brand yang memiliki layanan pengguna terbaik itu BCA Pak. BCA. Karena memang nggak tahu beberapa orang sering cerita begitu, bahkan urusan satpam saja referensinya kan ke sana kan gitu. Dan terus terang itu juga salah jadi patokan juga teman. Saya saat itu nugaskan tim untuk belajar ke sana juga selama beberapa waktu. Jadi pasti jenengan punya SOP. 1 kali berapa jam layanan itu kemudian bisa diselesaikan di front desk atau by IT by sistem langsung terjawab. Oke, kalau nggak bisa dilempar ke unit yang terkait misalnya ngurusin apa kan kira-kira gitu, lalu hubungnya siapa, mau dikasih eskalasi berapa jam.
1 kali 24 jam soft atau maksimum 3 kali 24 jam soft atau seperti apa, itu bisnis prosesnya yang ada di rumah sakit. Yang intinya kemudian user atau customer butuh kepastian dari pengaduan yang saya letakkan di aplikasi itu dan terjawab lewat notifikasi yang nanti muncul ke WA-nya masing-masing, sehingga eskalasi itu bisa berjalan dengan cepat. Saya ngomong begini Pak Onang karena saya sering jadi mentor di BIM 3 dan BIM 4 juga untuk orang yang bikin aplikasi kayak apapun gitu ya, karena posisi saya kepala pusdatin saya. Jadi singkat kata, aplikasi semacam ini nanti bisa berjalan dengan sangat efektif. Satu, didukung sumber daya manusia yang bagus yang mengelola aplikasi. Yang kedua, performance, proses dan teknologi yang hadir menyertai dari aplikasi ini. Nggak ada delay, nggak ada websitenya mati, nggak ada kemudian lama diakses dengan mengingat the power of 3 seconds itu tadi. Kemudian yang ketiga, manajemen dan tata kelola. Sejauh mana kemudian eskalasi yang dihadirkan oleh layanan ini bisa segera direspon oleh pengguna itu sendiri yang memberikan pengaduan layanan. Nah, kalau 3 item itu bisa dilakukan, Lambok sampai punya user sampai 60 juta nggak ada isu. Anda apalagi usernya cuma 100.000, 200.000, asal 3 hal itu dilakukan dengan baik. You